Ya, halo semuanya. Ketemu lagi di tutorial Selenium Bahasa Indonesia. Di kesempatan kali ini kita akan coba untuk melakukan running Selenium, tapi dengan cara yang berbeda. Kalau biasanya kita akan running Selenium itu dengan sebuah OS yang ada tampilannya ada GUI-nya gitu ya. Dan kita perlu Chrome Diver, kemudian kita perlu install Chrome atau bahkan Chromium untuk bisa ngejalanin script kita, maka kali ini kita akan coba untuk menjalankannya itu di server yang nggak ada tampilannya, nggak ada GUI-nya. Dan kita bahkan bisa menjalankan Selenium kita itu dari Google Colab. Jadi di Google Colab yang nggak ada Selenium pun kita bisa ngejalanin script yang bisa digunakan untuk melakukan scraping dan lain sebagainya. Nah, caranya gimana? Nah, kita akan memanfaatkan teknologi yang namanya container, dan spesifiknya kita akan pakai yang namanya teknologi Podman. Buat teman-teman yang penasaran tentang apa itu Podman, cara instalasinya gimana, dan penjelasan tentang apa itu image, container, dan lain sebagainya, link tentang video tentang Podman udah saya taruh di deskripsi, teman-teman tinggal tonton di sana. Jadi kita bisa langsung masuk ke bahasan gimana caranya untuk menjalankan sebuah Selenium script tanpa harus install Selenium dan juga Chrome Driver, dan juga bisa langsung dari Google Colab. Nah, saya sudah punya Podman container yang running. Jadi sebenarnya ada Podman image, ada image yang sudah saya siapin gitu ya untuk ngejalan kontainer. Nah, saya mau tunjukkan dulu image yang saya pakai. Oke, namanya itu adalah Selenium, sebenarnya masih Selenium. Jadi kita tinggal pull dari image registry ya menggunakan Podman. Lalu kita jalankan. Oke. Ini adalah nama image yang saya gunakan, yaitu Selenium/standalone Chrome. Jadi saya pakai Chrome browser. Sebenarnya browsernya adalah Chrome tapi dalam bentuk kontainer. Jadi dengan cara ini di server Linux saya ini yang nggak ada tampilannya, saya masih bisa nih ngejalanin sebuah Selenium script. Dan kalau misalkan dilihat sebenarnya gini ya, untuk si resource-nya sendiri itu nggak gede karena server yang saya punya itu cuma 2 core dan juga cuma 1 GB, kecil lah istilahnya. Tapi masih bisa dipakai untuk eksplorasi atau development. Oke. Nah, kalau misalkan saya tunjukkan di sini ada Podman PS. Nah, ini adalah kontainer yang running, yaitu kontainer dari si standalone Chrome Selenium. Nah, dari sinilah kita bisa menjalankan Selenium script kita. Jadi kalau misalkan di cara yang umum gitu ya, kita kan akan install Chrome, lalu kita akan taruh Chrome driver gitu. Dan ketika kita jalanin Selenium script, sebenarnya itu akan manggil Chrome driver, dan Selenium script kita akan ngobrol dengan API yang dipublish oleh si Chrome driver. Nah, di sini kita nggak melakukan cara itu, tapi kita langsung ngobrol dengan API yang dipublish oleh si kontainer ini. Dalam hal ini adalah si di port 14.444 ini. Oke, jadi ini adalah contoh salah satu Selenium script sederhana aja sebenarnya. Intinya adalah saya ingin masuk ke suatu halaman web, lalu saya ingin ngeprint title dari halaman tersebut. Contohnya Selenium container.py. Nah, untuk menggunakan remote Selenium ini sebenarnya caranya sederhana. Jadi seperti biasanya kalau misalnya kita mau menggunakan Selenium, kita harus instantiate si web driver-nya dulu. Kita ada beberapa import yang harus kita pakai. Yang pertama adalah import web driver tentunya ya, dan yang kedua adalah desired capabilities. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk ngeset bahwa Selenium script ini harus ngobrol dengan API Selenium yang mana. Nah, makanya di sini saya bilang bahwa driver sama dengan webdriver.remote. Nah, di sini baru saya bilang bahwa karena saya tadi udah ngejalanin kontainer yang portnya itu 14.444, maka saya akan ganti kayak gini. /wd/hub. Kemudian koma desired capabilities.chrome. Nah, lalu ya seperti biasa kita bikin script Selenium kita dan kita jalanin. Di sini cuma sederhana ya, pengen masuk ke webnya ITB lalu ngeprint title dari webnya. Kita coba jalanin. Di sini nggak ada Chrome gitu, jadi kita bisa langsung coba aja Python 3 Selenium container. Nah, ini udah proses ya. Kelihatan bahwa ada proses yang jalan ketika kita jalani si Selenium script-nya. Ya, kita tunggu aja proses ketika dia pengen mengakses si webnya, web yang kita tuju gitu. Tapi ya harap dimaklumi ya, karena kalau misalkan kita jalanin di sini kan hanya 2 core dan juga 1 GB gitu. Nah, maka ya akan lebih lama dibanding kalau misalkan kita jalanin di server atau di laptop yang speknya tinggi. Dan di sini kelihatan bahwa Beranda Institut Teknologi Bandung ini adalah title dari si
destinasi yang saya tuju tadi. Nah, yang lebih menarik adalah dengan cara yang sama ketika kita mendeploy Selenium itu dalam bentuk kontainer seperti ini, oke, kita juga bisa menjalankan Selenium script kita itu bahkan dari Google Colab, dari web gitu. Nah, saya akan kasih contoh, oke. Nah, ini contoh dari Selenium script, ini sama ya. Jadi ini si ya biasalah, ini untuk instalasi Seleniumnya, kemudian ini adalah untuk importingnya. Oke, kita jalanin. Lalu yang di bagian yang kedua itu adalah untuk tadi kita definisikan sebenarnya kita mau ngobrol dengan API Selenium yang mana. Nah, ini adalah IP dari server saya, oke, dengan port 14444/wd/hub, oke. Kemudian ini adalah driver, ini saya ingin akses ke web ini, webnya ITB. Kemudian saya print si title-nya. Kita coba jalanin, oke. Prosesnya akan sama gitu. Jadi kita bisa lihat di sini ada debug message-nya dan kita bisa expect akan ada title yang akan di print setelah ini. Oke. Nanti kita juga bisa coba sebenarnya untuk mengakses situs yang lain gitu untuk testing. Jangan-jangan hasilnya sama atau beda dan lain sebagainya. Balik lagi karena ini kita deploy di server yang speknya rendah ya, kita bisa menyesuaikan ya untuk responsnya juga nggak terlalu cepat. Kalau misalkan kalian udah pede gitu ya, dalam artian oke, ini metode developmentnya oke nih, dan kalian deploy di server yang lebih oke, katakanlah 2 core kemudian 4 GB memorinya, ya akan lebih cepat itu untuk pemrosesannya. Dan ini juga sebenarnya kemakan dari si apa istilahnya, si traffic dari networknya, karena kan ini nggak dari local host ya, jadi dari si server Google dia ngobrol dulu ke Seleniumnya, kemudian dari Seleniumnya balik lagi ke si Google Colab-nya. Kita tunggu aja, masih sama. Dua, tiga, empat, oke, kita tunggu aja. Cukup lama ya. Sambil saya cek buat si load dari servernya. Sekarang load servernya 700 MB per 973 ya, jadi lumayan tinggi emang. Kalau misalkan dari sininya, oke, jadi CPU-nya kepakai 9% buat si Chrome-nya dan memorinya kepakai 16%. Lumayan tinggi. Oke, sebentar. Kita coba reload dulu. Oke, di sini ada. Oke, kita coba jalanin lagi ya. Oke, jadi ini masih di masalah di sini. Kita sebenarnya bisa juga sih untuk coba akses apa namanya alamat ini gitu di browser. Oke, kita coba aja untuk mastiin bahwa alamat ini itu bisa diakses. Oke, nah ini sebenarnya apa respons kalau misalkan kita akses langsung si alamat tadi untuk si API dari Selenium-nya. Kita coba jalanin lagi. Oke, naik si CPU usage-nya. Kalau masih nggak bisa, counternya bakal saya stop, terus saya jalanin lagi supaya fresh. Kita tunggu aja. Kita tunggu 1-2 menit ya, sebelum kita coba untuk stop. Oke, kayaknya Oke, saya bakal stop si kontainernya, terus kita bakal coba untuk jalanin lagi supaya fresh dan resource-nya nggak kemakan. Oke, Podman stop. Oke, itu error karena barusan saya matiin si kontainernya, si service-nya. Dan sekarang saya bakal jalanin lagi. Oke, saya mau jalanin lagi. Oke, kita tunggu sebentar ya. Oke, nah ini resource-nya udah kelepas nih, jadi 300 MB untuk usage-nya. Dan kita coba jalanin lagi. Resource-nya naik ke 400 per 900. Terus CPU-nya lumayan kepake. Sekarang memorinya naik ke 500.
Kita tunggu 550, 540. Ya, kayaknya sih bakal sukses ini. 580, 590, 600. Jadi emang ya, nah kelihatan ya di sini ada resultnya. Jadi ketika kita di sini pakai Google Colab pun yang kita nggak ada Selenium di dalamnya gitu ya, kita bisa, maksudnya nggak ada Chrome dan Chrome driver, kita bisa ngejalanin Selenium script kita. Jadi balik lagi, kalau misalkan teman-teman udah pede dengan development seperti ini, ya tinggal katakanlah beberapa orang gitu ya patungan untuk sewa server yang speknya lumayan oke. Jadi kalau misalkan mau develop, nanti bisa langsung nembak si Selenium API-nya. Tapi ingat, untuk yang saya tampilkan di sini itu masih nggak ada security mekanismenya. Jadi harus ada security mechanism yang diimplement sendiri, karena kalau misalkan serta-merta langsung publish port di server tertentu, di IP tertentu tanpa ada autentikasi atau otorisasi yang di depannya gitu ya, nanti bisa di-abuse oleh orang lain gitu, akan jadi masalah. Nah, bahasan itu nanti kita akan coba dibahas di video selanjutnya. Jadi kita akan coba untuk bahas itu di topik yang tersendiri karena bahasannya akan cukup panjang. Tapi sampai sini kita sudah bisa untuk ngedevelop atau mencoba untuk ngejalanin Selenium script kita tanpa harus install Chrome ataupun Chrome driver. Kita juga bisa ngejalanin script kita dari Google Colab, supaya nanti kalau misalkan ingin kerja bareng dengan tim yang lain, bisa sharing project di Google Colab dengan mudah. Oke, segitu dulu untuk tutorial kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di komentar, dan jangan lupa share video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.